Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Dan selamat malam. Baiklah, sekarang kami akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Pertama, media transmisi. Secara garis besar ada dua kategori media transmisi, yakni guide atau terpandu dan unguide atau tidak terpandu. Yang pertama, media transmisi yang terpandu maksudnya adalah media yang mampu mentransmisikan besaran-besaran visi lewat materialnya, contohnya kabel, wire, kabel koaksial, dan serat optik. Yang kedua, media unguide mentransmisikan gelombang elektromagnetik tanpa menggunakan konduktor fisik seperti kabel atau serat optik. Contohnya adalah gelombang radio seperti microwave, wireless mobile, dan lain-lain. Media transmisi dikelompokkan dalam dua bagian. Yang pertama, kabel atau wire, yang contohnya adalah wire, koaksial, fiber optik, dan yang kedua adalah jenis media transmisi kabel non-kabel atau wireless. Contohnya adalah microwave, satelit microwave, radio, dan infrared. Karena kami di sini fokusnya di kabel. Jadi kabel atau kabel berjalin adalah jenis kabel yang digunakan untuk menghubungkan perangkat elektronik satu dengan yang lainnya melalui sinyal listrik. Jenis kabel ini sangat umum digunakan dalam dunia teknologi, terutama dalam koneksi jaringan internet dan perangkat audio. Kabel terdiri dari banyak jenis, namun yang paling umum adalah kabel Ethernet. Kabel Ethernet adalah kabel yang digunakan untuk menghubungkan perangkat ke jaringan internet atau untuk menghubungkan perangkat satu dengan yang lain melalui jaringan lokal atau LAN. Kabel Ethernet terdiri dari kabel serat optik atau kabel tembaga dan digunakan dalam berbagai kecepatan, mulai dari 10 megabit per detik atau Mbps hingga 100 gigabit per detik atau Gbps. Selanjutnya saya serahkan pada teman saya. Baik, selanjutnya adalah kabel twisted pair. Kabel twisted pair memiliki beberapa jenis utama, yaitu shielded atau berselimut, bisa disebut STP, dan unshielded atau tidak memiliki selimut yang bisa disebut UTP. STP atau shielded twisted pair itu memiliki karakteristik lebih mahal dari UTP, maksimal panjang 100 meter, dan kecepatan 10-100 megabit per second. Shielded twisted pair atau STP sesuai untuk kelingkungan dengan interferensi listrik, meskipun ekstra pilihan akan membuat kabel menjadi cukup besar. Shielded twisted pair bisa digunakan pada jaringan yang menggunakan topologi token ring. Selanjutnya adalah UTP atau unshielded twisted pair. Kabel ini memiliki 4 macam kabel di dalam jaket pelindungnya. Tiap pasang berjalinan dengan nomor pasangan yang berbeda per incinya untuk mengurangi interferensi dari pasangan lain dan peralatan-peralatan elektronik lainnya. ETA atau TIA, Electronic Industry Association atau Telecommunication Industry Association, telah menetapkan standar UTP dan dari 5 kategori kecepatan kabel. Kategori pertama yang hanya suara atau kabel telepon, kategori kedua data hingga 4 megabit per second, kategori 3 data hingga 10 megabit per second, kategori 4 data hingga 20 megabit per second, dan kategori 5 data hingga 100 megabit per second. Selanjutnya saya serahkan ke rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu dalam mentransmisikan data, tidak semua pin digunakan, melainkan sesuai dengan kecepatan transmisi data. Antara lain, yang pertama itu ATM dengan kecepatan 155 Mbps menggunakan pasangan 2 dan 4 dengan pin 1 sampai 2, 7 sampai 8. Selanjutnya itu Ethernet 10BST menggunakan pasangan 2 dan 3 dengan pin 1 sampai 2, 3 sampai 6. Selanjutnya itu Ethernet 100 base T4 menggunakan pasangan 2 dan 3, 4 T plus dengan pin 1 sampai 2, 3 sampai 6. Selanjutnya yaitu Ethernet 100 base T8 menggunakan pasangan 1, 2, 3, 4 dengan pin 4 sampai 5, 1 sampai 2,
3-6, dan 7-8. Selanjutnya itu token ring menggunakan pasangan 1 dan 3 dengan pin 4-5, 3-6. Selanjutnya itu TP PDM menggunakan pasangan 2 dan 4 dengan pin 1-2, 7-8. Yang terakhir yaitu 100 VG Anyland menggunakan pasangan 1, 2, 3, 4 dengan pin 4-5, 1-2, 3-6, dan 7-8. Next. Dan selanjutnya itu ialah kabel koaksial atau BNC RG58. BNC merupakan kepanjangan dari Bayonet Navy Connector atau Bayonet Nail Concealment sebagai penghargaan terhadap dua nama perancang konektor koaksial tersebut. Kabel koaksial memiliki konduktor tembaga tunggal pada pusatnya. Lapisan plastik menyediakan insulasi antara konduktor pusat dan jaringan metal di sekeliling jaringan metal di sekelilingnya. Jalinan metal memblokir sebagai interferensi luar dan fluoresensi cahaya dan komputer lain. Next. Adapun jenis-jenis kabel BNC RG58. Yang pertama itu thick koaksial dengan maksimum panjang kabel per segmen ialah 1640 feet atau sekitar 500 meter. Selanjutnya yaitu setiap segmen maksimum berisi 100 perangkat jaringan termasuk dalam hal ini repeater. Selanjutnya yaitu setiap ujung harus diterminasi dengan terminator 50 OHMA. Selanjutnya itu thin koaksial dengan panjang maksimum kabel ialah 1000 feet atau 185 meter per segmen. Setiap segmen maksimum terkoneksi sebanyak 30 perangkat jaringan device. Selanjutnya itu setiap ujung kabel diberi terminator 50 OHM. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baiklah, selanjutnya yaitu konektor kabel koaksial. Konektor yang digunakan bersama kabel koaksial adalah konektor Bayonet Nail Concealment atau BNC. Adapter dengan tipe yang berbeda tersedia untuk konektor BNC, termasuk konektor T, konektor barrel, dan terminator. Konektor pada kabel merupakan titik terlemah di jaringan. Baik, selanjutnya fiber optik. Memiliki karakteristik yang pertama, kabel fiber optik merupakan media network medium yang mampu digunakan untuk transmisi modulasi. Fiber optik memiliki harga lebih mahal, tetapi juga tahan terhadap interferensi elektromagnetik dan mampu beroperasi dengan kecepatan dan kapasitas data yang tinggi. Selanjutnya, jaket insulasi luar terbuat dari Teflon atau PVC. Kevlar fiber berfungsi untuk menguatkan kabel dan mengamankan dari kepatahan. Pelindung plastik digunakan untuk memberi bantalan pada pusat fiber. Dan terakhir yaitu pusatnya inti terbuat dari fiber glass atau plastik. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, keuntungan dari fiber optik. Yang pertama tentang kecepatannya. Jaringan-jaringan fiber optik beroperasi pada kecepatan tinggi. Kemudian bandwidth-nya, fiber optik mampu membawa paket-paket dengan kapasitas yang besar. Kemudian distance-nya, sinyal-sinyal dapat ditransmisikan lebih jauh tanpa memerlukan perlakuan refresh atau diperkuat. Selanjutnya, resistance atau daya tahan yang kuat terhadap impas elektromagnetik yang dihasilkan dari perangkat-perangkat elektronik seperti radio, motor, atau bahkan kabel-kabel transmisi lain di sekelilingnya. Kemudian ada maintenance, yakni kabel-kabel fiber optik memakan biaya perawatan relatif murah. Selanjutnya, berikut ada tabel perbandingan UTP, STP,
koaksial dan fiber optik. Dari maximum length single segment, kolom maximum speed or Ethernet, relative cost, advantage, sama disadvantage-nya. Untuk UTP sendiri ada 100 M, 1 GB per second, dan relative cost-nya low. Kemudian mudah diinstal dan tanpa batas. Kemudian ada STP dengan maksimum length atau single segmentnya 100 M dan kecepatannya 100 Mbps dengan relative cost-nya medium. Ada koaksial dengan maksimum length-nya 500 M untuk thicknet dan 185 M untuk thinner. Dengan kecepatan maksimum 100 Mbps dan relative cost-nya medium. Kemudian ada fiber dengan maksimum length-nya ada 10 km untuk SM dan 2 km untuk MM. Dengan kecepatan maksimumnya ada 100 Gbps untuk SM dan 10 Gbps untuk MM. Dan relative cost-nya high. Sekian. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan.